Saka Tatal jalani sidang PK kasus Vina Cirebon, langsung kena tegur hakim. Saka Tatal, satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang saat ini telah bebas, mengajukan gugatan peninjauan kembali alias PK. Adapun sidang PK perdana Saka Tatal atas kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal menjadi satu di antara para terpidana, yang saat ini masih mendekam dalam penjara. Dalam sidang PK perdana Saka Tatal, ketegasan Hakim Ketua, Rizka Yunia sudah terlihat. Hakim Rizka Yunia tampaknya tak pandang bulu untuk menjaga agar sidang PK tersebut berjalan sesuai aturan. Pada awal persidangan, Rizka Yunia mengingatkan soal tata tertib persidangan. Rizka Yunia juga mempersilakan pengunjung dan media untuk mengambil gambar di awal sidang. Nanti setelah sidang dibuka, kami batasi untuk mengambil gambar, tegasnya. Sebelum sidang, pengunjung sudah diingatkan untuk tidak makan dan minum di dalam ruang sidang. Bahkan Rizka Yunia juga sempat menyinggung kuasa hukum Saka Tatal yang menangis sebelum sidang dimulai. Kami kasih waktu, ibunya masih nangis soalnya, kata dia lagi. Hakim Ketua juga sempat menegur kuasa hukum Saka Tatal karena menerima telepon di dalam ruang sidang. Dilarang menerima telepon selama persidangan, ponsel silakan disenyapkan, ujar Hakim Rizka. Kemudian setelah sidang dimulai, ia tiba-tiba meminta kuasa hukum berhenti dulu membacakan tuntutan. Rupanya Hakim Rizka Yunia menegur Saka Tatal yang terlihat mengantuk. Di awal sidang, Saka Tatal diminta oleh Rizka Yunia untuk duduk di kursi tepat di depannya. Pantauan tribunnewsbogor.com, Saka Tatal memang terlihat beberapa kali menguap. Selain itu, Saka Tatal juga tampak gelisah selama menunggu persidangan. Sebentar, pemohon ngantuk, tanya Hakim Rizka Yunia ke Saka Tatal. Ia pun mempersilakan Saka Tatal untuk duduk di dekat kuasa hukumnya. Gak apa-apa pindah ke situ kalau ngantuk, kata dia. Kemudian Saka Tatal pun berdiri dan duduk di dekat kuasa hukumnya. Sepertinya tidak nyaman, mungkin mengingat yang lalu, kata Hakim Rizka Yunia lagi. Kemudian saat azan zuhur, Rizka Yunia meminta kuasa hukum pemohon berhenti membacakan tuntutan. Saat break sejenak itu, ada beberapa kuasa hukum Saka Tatal yang terlihat minum. Rupanya saat sidang dimulai kembali, Rizka Yunia pun menegur kuasa hukum tersebut. Ia meminta semua yang ada di dalam ruang sidang untuk menaati tata tertib. Diingatkan sekali lagi untuk menaati tata tertib persidangan, jika pengunjung sidang atau siapapun yang hadir di dalam ruang sidang ini mau minum, untuk minum silakan keluar. Jangan minum di dalam ruang sidang, tandasnya. Ketegasan Rizka Yunia ini jadi angin segar, sebab sikapnya mirip seperti Hakim Eman Sulaiman. Di mana Hakim Eman Sulaiman juga cukup tegas di awal persidangan. Dirinya juga menegaskan bahwa ia tak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Saksi kasus Vina ngaku buat keterangan palsu, bongkar kelakuan Aep dan Rudiana. Pengakuan mengejutkan disampaikan Dede, seorang saksi mata dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Ternyata, pada persidangan 8 tahun lalu, Dede menyampaikan pengakuan palsu di persidangan, hingga membuat 7 terpidana mendekam seumur hidup di bui. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Dedi Mulyadi, Dede mengaku telah memberikan kesaksian palsu pada tahun 2016 lalu. Berdasarkan pengakuan Dede, 8 tahun lalu ia diminta membuat berita acara penyidikan, BAP, palsu oleh Aep dan Ibtu Rudiana. Setelah Ibtu Rudiana menangkap para terpidana, Dede mengaku diminta Aep untuk mengantarnya ke Polres Cirebon. Sesampainya di sana, Dede bertemu dengan Ibtu Rudiana yang terlihat sudah akrab dengan Aep. Saat itu Dede pun diminta oleh keduanya untuk menceritakan kejadian bohong itu ke penyidik. Dede pun sempat heran,
Kenapa dirinya yang tak tahu apa-apa diminta menjadi saksi atas kematian Vina dan Eki? Saya bilang sama AF, kita kan gak tahu apa-apa, kenapa jadi saksi? Udah entar ikutin aja, kata Dede dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Saya bingung. Saya bilang, apa ini gak keberatan? Kata dia, udah ikutin aja. Saya dalam hati sebenarnya pengen gak mau jadi saksi. Saya pengen keluar dari situ. Cuma udah di dalam saya bisa apa? Saya bingung. Rasa takut juga ada. Diminta jadi saksi oleh Rudiana dan AF. Setelah itu masuk ruangan di BAP oleh penyidik. Namun sebelum diperiksa penyidik, Dede terlebih dahulu diberitahu skenario palsu oleh AF dan Rudiana. Sebelum BAP kan dibilang dulu, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, bawa batu, lempar bambu, terus sama pengejaran, itu udah diomongin di luar, ungkap Dede. Diakui Dede, bukan cuma AF, Ibtu Rudiana juga mengarahkan skenario palsu itu. AF sama Rudiana ngasih tahu ke saya Pak, kata dia. Itu diarahin sama Rudiana, kamu bohong gak sama saya? Tanya Deddy Mulyadi. Gak Pak, 100% saya benar, ungkap Dede lagi. Dede pun menyadari bahwa kesaksian palsunya itu membuat 7 terpidana divonis penjara seumur hidup. Saya merasa dosa, kata Dede. Kamu dikasih upah? Tanya Kang Deddy. Enggak Pak, sama sekali gak dikasih uang, ungkap Dede. Menurut Dede, dirinya pernah mendengar bahwa AF dendam dengan para terpidana. AF bilang saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya, katanya. Ditegaskan oleh Dede, pelemparan batu dan pengejaran yang dilakukan para terpidana itu sebenarnya tidak ada. Bohong itu, tidak ada sama sekali, kata Dede. Kini Dede bersedia mencabut babnya tahun 2016 dan mengakui bahwa kesaksiannya itu bohong. Bahkan Dede sudah siap menanggung resiko terburuk, yaitu di penjara. Hal itu dilakukan oleh Dede demi mengungkap kasus Vina yang sebenarnya. Siap, jadi terpidana. Pokoknya sebelum saya keluar juga saya udah kuatin mental saya dan fisik saya, tandasnya. Dede pun meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina atas kesaksian palsu yang ia lakukan 8 tahun lalu. Buat 8 terpidana yang kemarin sudah divonis, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Cuma sebenarnya dari hati kecil saya tidak mau melakukan itu. Cuma karena saya takut dan terpaksa melakukan itu, tuturnya. Ogah minta maaf ke Rudiana, seorang saksi mata dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi 8 tahun silam. Dede mengaku tak takut dengan ancaman somasi yang dilayangkan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana dikabarkan melayangkan somasi terhadap Dede dan juga mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tak gentar diancam akan dilaporkan oleh Ibtu Rudiana, Dede teman AF ogah meminta maaf. Dede menegaskan, ia lebih baik meminta maaf kepada para narapidana dan keluarganya daripada minta maaf pada Ibtu Rudiana. Pernyataan itu dilontarkan Dede secara spontan saat konferensi pers bersama dengan Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi. Pada konferensi pers itu, wartawan menanyakan tanggapannya soal somasi yang dilayangkan oleh Ibtu Rudiana. Melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni, Ibtu Rudiana meminta Dede meminta maaf. Hal itu karena Dede diduga telah memfitnah Ibtu Rudiana di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana memberikan waktu 3 kali 24 jam kepada Dede, Deddy Mulyadi, dan Liga Akbar. Jika tak minta maaf, maka Ibtu Rudiana akan melaporkan ketiganya ke polisi. Menanggapi hal itu, Dede pun hanya tersenyum santai. Minta maaf buat apa, Pak? Tanya Dede. Sebab menurut Dede, dirinya sudah mengatakan kejujuran yang ia pendam selama 8 tahun. Dede pun siap kalau pengakuannya itu malah akan membuat dirinya dipenjara. Sehingga ia tidak takut jika Ibtu Rudiana memberikan ancaman akan melaporkan dirinya. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap Pak, kata Dede. Dengan tegas, Dede mengaku tidak akan meminta maaf pada Ibtu Rudiana terkait pernyataan terbarunya di publik. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya, Pak, kata Dede lagi.
Mendengar itu, Otto Hasibuan pun hanya bisa tersenyum. Saya gak usah jawab, kliennya sudah jawab sendiri, dia spontan lo jawab itu, kata Otto Hasibuan. Otto pun kini heran kenapa Deddy Mulyadi ikut disomasi Ibtu Rudiana. Sebab, apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini, kata Otto, tidak melanggar hukum. Kang Deddy ini justru dijadikan pahlawan karena mengungkap kebenaran. Salah Kang Deddy apa? Kalau Kang Deddy melakukan investigasi, itu kan hak dia, jelasnya. Sama dengan Deddy Mulyadi pun menolak menyampaikan permohonan maaf. Kalau saya mah tukang minta maaf, maafin aku dek kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Tapi kalau minta maaf karena menayangkan Deddy, tidak, kata Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana siapkan serangan balik, saksi Deddy masuk daftar yang diincar. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki siap untuk melakukan serangan balik terhadap orang-orang yang membuat gaduh dalam kasus Vina Cirebon. Usai lama dianggap bungkam, Ibtu Rudiana akhirnya menunjuk kuasa hukum untuk menyampaikan seluruh pesannya. Ya, Ibtu Rudiana secara resmi menunjuk Elza Syarif sebagai kuasa hukumnya. Elza Syarif pun mengatakan, sebenarnya Ibtu Rudiana tidak kabur. Hanya saja, ada kode etik yang tak menganjurkan Ibtu Rudiana berbicara secara bebas. Ibtu Rudiana sebagai polisi aktif. Dia bekerja seperti biasanya, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari Tiffen, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Dia tidak bisa aktif memberi pertanyaan-pertanyaan seenaknya. Harus ada izin atasannya, sambungnya. Lebih lanjut, Elza Syarif membeberkan, Ibtu Rudiana atas izin atasannya bakal menepis semua kabar simpang siur yang selama ini terjadi. Karena sudah terlalu simpang siur, maka ditunjuk kuasa hukum untuk berbicara, ungkapnya. Salah satu hal yang paling dipermasalahkan adalah ketika munculnya kabar jika Eki bukan anak kandung Ibtu Rudiana. Termasuk dengan pengakuan Dede yang mengatakan jika dia disuruh Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan palsu. Karena banyak hoaks. Salah satunya adalah ada yang menyebut Eki bukan anak kandungnya, bebernya. Untuk itu kita melakukan langkah hukum untuk mencari siapa yang membuat hoaks tersebut, tuturnya. Jadi siap-siap serangan balik dari Ibtu Rudiana, tambahnya. Terkait Dede, Elza Syarif mengungkap kejanggalan pernyataan yang disampaikan. Dede ini termasuk orang yang masuk dalam catatan kita. Tidak mungkin Rudiana menyuruh seperti itu karena dia hanya membuat laporan saja, tegasnya. Jadi tidak mungkin seorang Ibtu mempengaruhi penyidikan yang pangkatnya kombes. Itu kan langkah-langkahnya dari Polda Jawa Barat, tambahnya. Disebut berkaitan dengan narkoba sementara itu, muncul nama baru wanita bernama Widya yang menyebut Ibtu Rudiana telah membuat skenario pembunuhan Vina Cirebon. Widya mengatakan Ibtu Rudiana punya peran khusus dalam kasus ini, di mana para pelaku terpidana juga telah mengetahuinya. Rudiana disebut sengaja membuat skenario pembunuhan untuk menutupi kasus suap dan narkoba. Dalang aktor dari semua kasus Vina ini adalah Rudiana. Mana tahu kalian, ujar Widya dikutip YouTube. Selain itu, Widya juga mengatakan bahwa Ibtu Rudiana berperan banyak dalam kasus penangkapan Peggy Setiawan. Ia lantas mempertanyakan bagaimana bisa Rudiana menjadi pengacara sekaligus polisi dalam kasus Vina Cirebon 2016. Widya juga mencurigai bahwa kasus pembunuhan Vina juga berdekatan dengan kasus narkoba di tahun yang sama berjarak 2 hari. Ada nggak kaitannya dengan yang namanya kasus narkoba 2016 karena jaraknya cuma 2 hari, terang Widya.